yang kita hadiri ini. Untuk bersama-sama menuntut ilmu pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, teman-teman semua yang berbahagia, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, perkenalkanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian materi oleh Mas Fajar, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ika. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Mas Nazmi, waktu dan tempat dipersilakan. Maksudnya mana dia apa maksudnya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara Mas Umar. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja selanjutnya yaitu acara inti dari kajian hari ini yang penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Fajar dengan tema Rasulullah sebagai idola. Untuk Fajar waktu dan tempat dipersilakan. Nama gue selalu sebut aja lagi, ini kita coba gue ngomongin kemana di kondor, kamu kemana di posisi udah gue bilang gue matikin aja bego, kalau nggak ada lu pakai eter gue goblok kan gitu. Kok gue eter? Entar gue lah, lu makan bisa kemana aja kata gue. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la na'budu illa
billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu Allah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Yang kemarin ketemu enggak? ta'ala alhamdulillah Ketemu di situ kan ya? kita masih bisa dipertemukan, dikumpulkan kajian online ya. Dalam kajian online dengan tema Rasulullah sebagai idola, dan mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tip teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Mungkin sudah lama kita tak jumpa ya. Sudah lama banget juga kita tidak melakukan pertemuan, atau mungkin saya sudah lama tidak mengisi di teman-teman Prisma. Mudah-mudahan teman-teman Prisma masih diberikan semangat untuk selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu ya, baik dalam berupa kajian online maupun dengan kajian-kajian yang lainnya yang berbentuk offline. Dan juga saya juga berharap kedepannya walaupun cuman hanya sebulan sekali, tapi mudah-mudahan teman-teman dari pengurus Prisma bisa istiqomah ya untuk mengadakan kajian kantin ya, kalau tidak salah, kajian rutin Prisma, kantin baper kalau nggak salah, kajian rutin bareng Prisma Al Makmur. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah untuk terus melakukan syiar-syiar Islam. Baik, langsung saja tanpa berpanjang kata, saya akan tampilkan slide-nya. Coba boleh dites suara saya kedengeran? Kedengeran, Mas. Oke, Keren mas. Habis kayak gitu udah ya, nanti mohon maaf bila kalau misalkan ada suara anak saya ya, karena memang anak saya ada kakak Hizam, anak saya yang pertama itu belum tidur, jadi mohon maaf kalau misalkan mengganggu. Apakah teman-teman semua bisa melihat tampilannya? Bisa, Mas. Oke, baik. Kita akan mulai bincang-bincangnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbincang-bincang terkait dengan tema Rasulullah sebagai idola. Jujur, ketika mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema Rasulullah sebagai idola, terus terang ya, ini sangat berat bagi saya, karena mungkin bisa jadi dalam hidup saya belum sepenuhnya mengidolakan Rasulullah. Mungkin hanya sekian persen dari kehidupan Rasulullah yang mungkin bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan tekad kuat, memang, dan juga masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup
Maka pada kesempatan kali ini saya akan juga bisa berbincang-bincang dengan teman-teman untuk sekedar mengintrospeksi diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar menjadikan Rasulullah itu sebagai idola. Untuk mengawali perbincangan kita, mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaannya, apakah kalian mengidolakan Rasulullah SAW? Ya, itu pertanyaan di awal saya. Apakah kalian mengidolakan Rasulullah SAW? Sudah bisa mungkin kita tebak bersama ya. Pasti jawabannya iya. Ya. Jadi jawaban teman-teman mungkin bisa kompak nih jawabannya iya. Tetapi apakah jawaban iya ini sifatnya rasional? Atau mungkin kita menjawabnya secara spontanitas di bawah tekanan rasa malu mungkin. Nggak enak kalau ngomong nggak mengidolakan Rasulullah, nggak enak karena takutnya malu nih sama Mas Fajar atau sama teman-teman. Mau nggak mau jawab iya aja deh ya. Jadi itu cuman hanya Allah dan diri kita yang tahu apakah kita benar-benar mengidolakan Rasulullah atau enggak. Seandainya misalkan pertanyaan di awal tadi itu memiliki pertanyaan-pertanyaan lanjutan nih teman-teman. Seperti misalkan pertanyaan lanjutannya seperti sebutkan ada berapa jumlah istri Rasulullah. Atau mungkin pertanyaan lanjutannya yaitu sebutkan nama-nama anak dari Rasulullah. Maka kalau misalkan di pertanyaan selanjutnya ini teman-teman bisa jawab, sudah dipastikan jawaban pertama dalam pertanyaan di awal tadi itu tepat. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mampu menjawab pertanyaan selanjutnya yang tadi, sebutkan nama istri Rasulullah, sebutkan nama anak-anak Rasulullah. Kalau teman-teman tidak bisa menjawabnya, maka mari kita sama-sama mengintrospeksikan diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah yakin mengidolakan Rasulullah apa belum? Atau mungkin jangan-jangan ya kita punya idola lain nih selain Rasulullah. Sekali lagi, itu cuma hanya Allah dan kita yang tahu, diri kita masing-masing yang tahu. Mungkin itu prolog buat kajian ini ya. Buat PR kita bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengidolakan Rasulullah SAW apa belum? Mudah-mudahan setelah dari kajian ini saya berharap walaupun mungkin agak sebentar, tapi mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semangat untuk melanjutkan mengidolakan Rasulullah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita cari tahu dulu nih arti idola itu apa sih? Ya, arti idola apa sih? Nah, kalau misalkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu idola itu orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kalau kata orang ada juga yang mengatakan idola itu orang yang banyak digemari orang lain karena memiliki talenta yang hebat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu menurut sebagian orang. Kata idola itu seperti itu. Tetapi juga kata idola kalau misalkan kita ambil pengertiannya menurut bahasa Inggris, idola dikatakan sebagai sesembahan atau berhala. Jadi ini pengertian dari kata idol ya. 3 pengertian ini. Dari 3 pengertian ini nanti kita kita masing-masing yang akan bisa menjawabnya. Kita mengidolakan seseorang itu berdasarkan apa nih? Berdasarkan apa? Karena memang digemari itu karena memiliki talenta, atau mungkin kita mengidolakan seseorang itu karena memang
kita menganggap itu sebagai sesembahan atau berhala. Seperti itu. Next. Nah, kalau kata kamus Merriam-Webster mendefinisikan idol atau idola dalam berbagai makna berikut nih. Yang pertama, kalau dalam kamus Merriam-Webster itu idola itu sebagai representasi atau simbol dari suatu objek pemujaan. Ya, makna secara luas yaitu dewa palsu. Kemudian ada juga yang definisi yang kedua yaitu bentuk atau penampilan yang terlihat tanpa substansi. Dan yang ketiga di kamus Webster itu mendefinisikan idol itu sebagai objek pengabdian yang ekstrim. Itu makna dari kamus Merriam-Webster. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol emosi dalam mengidolakan seseorang, justru khawatir ya akan mengarah kepada pemujaan atau pengabdian yang ekstrim. Ya, kalau misalkan kita sudah punya seseorang idola ya, tapi kita tidak bisa mengontrol emosi kita dalam mengidolakan dia, khawatir malah justru nanti jatuhnya kepada pemujaan atau pengabdian ekstrim. Seperti itu. Next. Ini kayaknya kepotong ya. Nah, kebanyakan orang sekarang itu memakai kata idola sebagai tokoh yang dikagumi, panutan atau juga pujaan ya. Karena memang hari-hari ini kalimat idol itu sudah melalui perluasan makna. Sah-sah saja mengatakan idola itu sebagai tokoh yang dikagumi atau panutan atau pujaan. Tetapi perlu diingat dahulu orang-orang Inggris itu menggunakan kata idol itu untuk merujuk kepada patung atau sesembahan. Ya, selama semua itu mengarah ke tindakan yang positif, seharusnya masih tidak masalah tuh teman-teman. Kita mengidolakan seseorang. Ya, masalahnya itu bermula ketika kalau misalkan kita mengidolakan sudah mengarah ke fanatisme. Ini yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol emosi kita dalam mengidolakan seseorang, itu khawatir justru mengarah kepada fanatisme atau pemujaan yang terlalu ekstrim. Ya, untuk konteks pengidolaan titik ekstrim dimulai ketika seseorang mengidolakan sesuatu sedemikian rupa sehingga muncul pembenaran terhadap sikap ataupun dari sang tokoh idola. Ya, jadi seperti itu. Jadi cuman hanya diri kita doang nih yang bisa mengontrol apakah kita benar-benar mampu mengontrol rasa kagum kita terhadap seseorang itu hanya sekedar batas sampai kagum saja, tanpa sampai ke ranah sebagai pemujaan. Itu hanya diri kita masing-masing yang bisa mengontrol emosinya. Ya. Nah, ketika seseorang dikategorikan sebagai idola, banyak orang berbondong-bondong ikut mengidolakannya. Terkadang dengan alasan yang benar-benar sepele atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Cukup mudah, misalkan kita bayangkan contoh remaja yang labil ya, yang rela mengantri dan menunggu berjam-jam hanya demi bertemu sang idola atau bahkan menonton aksi sang idola atau sekedar melihat dari kejauhan. Dalam beberapa bahkan ada yang rela tak makan, ada yang rela berkelahi, bahkan ada yang juga rela merusak nama baiknya sendiri hingga ada juga yang rela sampai mengabaikan nyawa mereka. Ironisnya kebanyakan idola yang diagung-agungkan oleh kita itu ya itu tidak sama sekali peduli akan nasib para penggemarnya. Nah, kalau misalkan sudah sampai ke ranah seperti ini nih, ya, ini sudah masuk ke ranah fanatisme. Ya, dia sampai rela sampai tidak makan, rela kehujanan, rela kepanasan, bahkan bisa merusak nama baik
dirinya sendiri, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, atau bahkan ada juga yang dia benar-benar mengidolakan seseorang itu sampai menggadaikan nyawanya sendiri, ya. Itulah bentuk-bentuk pengidolaan seseorang terhadap sang idola, ya. Bentuk-bentuk pengidolaan seseorang terhadap sang idola. Sebenarnya sah-sah saja dalam Islam, ya teman-teman, ya. Sah-sah saja dalam Islam mengidolakan seseorang, tapi harus ada batasannya. Dan juga dalam Islam itu sebenarnya sudah diatur nih, ya, oleh para ulama-ulama kita. Kalau misalkan kata ulama kita itu ada yang mengatakan, boleh nggak mengidolakan orang yang non-muslim misalkan. Ya, ulama kita sepakat bahwasanya mengidolakan orang non-muslim itu sifatnya haram. Ya, haram. Kalau dilakukan mendapatkan dosa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengidolakan, taruhlah kita mengidolakan atlet yang beragama Islam gitu. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, sah-sah saja, asal jangan sampai masuk ke ranah tadi, sampai ke ranah fanatisme. Karena kalau misalkan sudah masuk ke ranah fanatisme, ya, itu apabila sang idola itu berbuat salah, maka sang penggemar itu akan membenarkannya. Ya, kalau misalkan sang idola itu misalkan menyebarkan berita hoaks gitu, maka sang penggemarnya itu membenarkan berita hoaks tersebut gitu. Pokoknya membela sifatnya. Itu kalau sudah masuk ke ranah fanatisme. Ya, sebenarnya sekali lagi sah-sah saja kita mengidolakan seseorang. Misalkan ada seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Dia ahli di bidang badminton, ya kan, sah-sah saja, boleh kita menjadikan idola. Terus misalkan, wah saya suka sama pemain sepak bola dalam negeri nih, gitu kan, Bambang Pamungkas misalkan, itu sah-sah saja, ya, karena memang kita kagum akan keahliannya, ya, sifatnya masih apa ya, masih tahap yang paling rendah, ya, bukan sampai kepada tahap yang paling ekstrim, ya. Itu sah-sah saja dalam Islam. Nah, lalu seperti apa idola yang pantas dijadikan panutan nih? Ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria sang idola yang pantas kita jadikan panutan. Ya, ada beberapa kriteria nih. Yang pertama itu sesosok figur yang tak membuat kita malu membicarakannya, atau bahkan membuat bangga karena kontribusi dalam kebaikannya, serta memiliki kepribadian yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Nah, itu idola yang pantas untuk dijadikan panutan, gitu kan. Bila seseorang idola yang baik juga bisa berupa figur yang mampu menginspirasi orang, entah melalui kata-katanya maupun melalui tindakannya. Dan mungkin yang paling penting adalah idola yang baik itu haruslah figur yang bisa memunculkan perkembangan positif dalam diri pengagumnya. Ya, itulah kriteria idola yang pantas kita jadikan panutan, teman-teman. Dari sekian banyak kriteria ini, kalau misalkan kita memasukkan idola kita nih masing-masing, kita misalkan sudah punya idola kita masing-masing. Lalu kita bertanya-tanya ke dalam diri kita, pantaskah nih ya idola kita si A ini masuk ke dalam ranah panutan kita untuk dijadikan panutan gitu. Kalau misalkan masuk, coba disamakan dengan kriteria yang ini.
Yang tadi saya sebutkan bahwasanya ada beberapa kriteria nih ya, yang memang idola itu pantas dijadikan panutan. Yang bisa yang bisa membuat bangga karena kontribusinya, memiliki kepribadian yang luar biasa, bisa menginspirasi orang-orang, memiliki tutur kata yang baik gitu, dan juga mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik atau menjadi ke arah yang positif. Nah, kalau misalkan kita punya idola, cuman hanya ada satu kriteria yang sama persis seperti ini, maka cuman hanya satu, alangkah baiknya jangan menjadikan kita. Contoh misalkan kita punya sahabat nih atau punya guru. Kita punya guru. Ya, guru itu guru kita yang kita idolakan itu membuat kita bangga karena dia itu memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap masyarakat misalkan. Lalu guru kita yang kita idolakan itu memiliki kepribadian yang luar biasa, tetapi guru kita ini memiliki kata-kata yang kotor, tindakan yang tercela, maka boleh kita mengidolakan sebagian, tetapi jangan dijadikan panutan. Seperti itu sekiranya maksud dari penjelasan ini. Nah, lantas, pantaskah Rasulullah kita jadikan idola serta panutan? Ini pertanyaan selanjutnya. Kira-kira pantas nggak nih teman-teman Rasulullah itu kita jadikan panutan ataupun kita jadikan idola? Jawabannya pantas, karena Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dalam menentukan siapa yang layak dijadikan panutan. Ya, dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Surat Al-Ahzab ayat ke-33 ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ya, ternyata bukan saya yang bilang pantas Rasulullah itu dijadikan idola, tapi Allah lah yang memberi label bahwa Rasulullah itu memang layak untuk dijadikan idola serta panutan. Ya, Allah sendiri yang melabeli Rasulullah itu layak sebagai panutan kita. Ya, karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita, yang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah dan juga kedatangan hari kiamat. Ya. Tetapi apakah hanya Rasulullah yang dapat kita contoh nih? Ya, boleh nggak sih sebenarnya kita mengambil contoh, mengambil idola atau panutan dari nabi-nabi yang lain? Gitu. Jawabannya ternyata boleh. Ya, jawabannya ternyata boleh. Kita mengambil contoh atau mengidolakan nabi selain dari Rasulullah ya. Itu boleh. Karena di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 kalau tidak salah, ayat yang ke-3 yang kalau nggak salah yang artinya itu sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi ternyata kalau kita misalkan mengidolakan nabi lain seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ataupun nabi-nabi yang lainnya, itu tidak masalah. Ya, selama memang yang kita idolakan itu baik ataupun orang soleh, dan juga yang kita idolakan itu semuanya memiliki 4 kriteria yang tadi saya sampaikan di awal, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita compare nih, sebenarnya Rasulullah itu cocok nggak sih dengan kriteria yang tadi saya sebutkan? Kriteria yang saya sebutkan tadi kan
sang idola itu pantas dijadikan idola kalau kita tidak malu untuk membicarakannya. Sang idola itu membuat bangga karena kontribusi kebaikannya. Dan juga sang idola itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Nah, kira-kira Rasulullah itu masuk nggak nih ke dalam kriteria-kriteria yang tadi? Ya. Nah, kalau kita bedah satu-satu, ya kan, dari 4 kriteria sang idola yang dijadikan panutan, ya. Yang pertama, Rasulullah itu yang tak membuat kita malu membicarakannya. Benar, karena memang aneh kalau misalkan ada orang yang memang dia itu malu untuk membicarakan Rasulullah. Ya, kayaknya aneh banget kalau misalkan ada orang yang malu atau enggan ya membicarakan Rasulullah. Itu orang yang aneh banget gitu. Karena dalam hadis yang mengatakan bahwasanya ya kita bersolawat saja itu ketika kita bersolawat kepada Rasul, mengucapkan salawat 10 kali maka mendapatkan pahala 100 kali ganjarannya. Ya, dan juga bukan hanya kita saja nih ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 ya. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu ya tidak membuat kita malu nih untuk membicarakannya. Jadi dia pantas untuk dijadikan idola. Selanjutnya Rasulullah itu membuat bangga karena kontribusinya dalam kebaikan. Benar enggak sih? Iya benar. Karena kalau misalkan kita lihat dari semua kisah-kisah Rasulullah ya itu banyak banget kisah-kisah Rasulullah yang memang bikin kita takjub, bikin kita bahkan kita sedih dan bangga mungkin melihat kontribusi yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh misalkan kisah Rasulullah dengan orang Yahudi yang selalu menebar kotoran di setiap jalan yang dilalui Rasulullah. Kita sudah sering banget mendengar kisah seperti ini. Ya kan? Jadi ketika suatu hari Rasulullah hendak ingin pergi ke masjid dan juga berjumpa sahabat-sahabatnya, itu setiap pagi hari di depan rumahnya Rasulullah itu selalu ada kotoran tuh teman-teman. Bahkan ada pun juga tetangganya yang setiap Rasulullah lewat di depan rumahnya itu tetangganya itu mengincingi beliau gitu kan. Sampai suatu hari ketika Rasulullah itu hendak ingin pergi ke masjid, tiba-tiba kotorannya nggak ada nih gitu kan. Dan juga orang yang mengincingi kok nggak ada lagi. Akhirnya Rasulullah cari tahu kenapa kok nggak ada orang yang ngasih kotoran di depan rumahku. Sampai akhirnya Rasulullah dapat jawabannya bahwasanya si fulan yang selalu yang selalu menebarkan kotoran di depan Rasulullah dan juga yang selalu mengencingi Rasulullah ketika hendak pergi ke masjid dari lantai 2 rumahnya itu ternyata sedang sakit gitu kan. Akhirnya sama Rasulullah jenguk, dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali jenguk orang Assalamualaikum. Luar biasa gitu kan. Itu salah satu bentuk kontribusi kebaikannya Rasulullah yang mungkin bisa dikatakan membuat kita sangat takjub akan kepribadian Rasulullah. Ya, belum lagi kisah yang mungkin sangat familiar ya, yang mungkin teman-teman sudah ngedengar, yaitu kisahnya Rasulullah itu dengan pengemis buta di pasar. Ya, jadi selama Rasulullah hidup, Rasulullah itu tiap pagi datang ke pasar untuk menjumpai sesosok laki-laki buta yang sedang ini mengemis ya. Rasulullah menemui pengemis buta itu sambil membawakannya makanan. Tak disangka ternyata pengemis buta tersebut itu ternyata setiap Rasulullah kasih makanan, pengemis buta itu yang ada di pasar itu selalu menjelek-jelekan dan selalu membuat propaganda agar orang-orang
di Mekah itu jangan sampai bertemu dengan Rasulullah atau jangan sampai mengikuti ajaran Rasulullah. Padahal tak disangka ternyata yang setiap hari yang setiap hari yang memberikan makan di pagi hari itu pada pengemis buta itu ternyata Rasulullah nih, ya kan? Suatu ketika, singkat cerita suatu ketika ketika Rasulullah sudah wafat, ya, kepemimpinan itu kan digantikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, ya. Kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq itu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah sudah sunnah Rasulullah sudah? Apakah sudah semuanya sunnah Rasulullah yang aku kerjakan? Lalu kata Aisyah, sesungguhnya engkau telah melakukan sunnah-sunnah yang telah dikerjakan sama Rasulullah. Cuman hanya ada satu sunnah yang belum Abu Bakar kerjakan nih ternyata selama Abu Bakar menggantikan Rasulullah saat wafat. Nah, apa itu kata Abu Bakar? Yaitu kata Aisyah menjawabnya yaitu Rasulullah itu setiap pagi ternyata memberi makan pengemis buta di pasar. Nah, pada saat itu langsunglah Abu Bakar menemukan dan ternyata bertemulah dengan pengemis buta ini, ya. Memang pengemis buta ini tiap harinya tanpa henti-hentinya membicarakan Nabi Muhammad, ya, serta mengolok-olokannya, ya, tanpa disadari ternyata Abu Bakar ini sangat sedih ketika mendengar bahwasanya si pengemis buta ini selalu mengolok-olok dan selalu menghina Rasulullah, padahal dulu semenjak Rasulullah ada, pengemis buta ini setiap paginya selalu diberikan makan oleh Rasulullah. Dan singkat cerita akhirnya Abu Bakar pun terus terang kepada pengemis buta tersebut tuh bahwasanya yang selama ini memberi makan makanan di pagi hari kepada pengemis buta itu adalah Rasulullah. Ketika pengemis buta itu mendengar jawaban dari Abu Bakar, akhirnya pengemis buta itu kaget dan masuk Islam. Nah, itulah salah satu bentuk kebaikan Rasulullah, ya, yang membuat kita takjub akan kebaikannya. Lalu selanjutnya Rasulullah itu pantas nggak sih dijadikan panutan? Salah satu kriteria dijadikan panutan itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Jelas Rasulullah itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya, kita pun juga sering ngambil kisah, ya, terutama kisahnya Rasulullah ketika berdakwah di Taif, ya. Jadi Rasulullah ketika berdakwah di Taif itu Rasulullah ditemani oleh sahabatnya bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah itu berdakwah tuh di Taif tuh, ya, door to door, ya kan, mengajak penduduk Taif untuk masuk Islam, ya kan, untuk mengesahkan Allah. Tapi ternyata oleh penduduk Taif itu dikecam dan tidak diterima dakwahnya. Akhirnya Rasulullah itu dipukuli sampai berdarah-darah. Uniknya di sini adalah bentuk kepribadian Rasulullah yang luar biasa ketika berdakwah di Taif itu, yaitu ketika Rasulullah itu sampai ditimpuki berdarah-darah, Rasulullah itu luar biasanya sampai darahnya itu mengalir sampai ditadahi oleh tangannya dan juga ditadahi oleh kaosnya. Ya, agar apa? Kenapa Rasulullah itu menadahi darahnya yang bercucuran? Karena kata Rasulullah nggak mau nih tanah itu menjadi saksi atas kekejaman penduduk Taif. Makanya darahnya Rasulullah itu ketika ditimpuki oleh penduduk Taif itu ditadahi sama tangannya dan sama bajunya. Jangan sampai darah ini menyentuh lapisan bumi atau lapisan tanah, karena aku khawatir nantinya tanah tersebut akan bersaksi di hadapan Allah bahwa penduduk Taif telah melukaiku. Rasulullah, begitulah akhlak Rasulullah.
Singkat cerita, sampai akhirnya Rasulullah itu berteduh nih, berteduh dengan Zaid bin Haritha di sebuah pohon di perkebunan sambil dia membersihkan luka-lukanya dan juga berdoa. Doanya Rasulullah pun sangat indah sekali ketika Rasulullah itu habis dilukai oleh penduduk Taif. Kalau tidak salah doanya, ya Allah, kuadukan kelemahanku dan kurangnya siasatku, ya Allah. Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Kau serahkan diriku? Kepada orang-orang yang jauh di sana yang bermuka masam, ataukah kepada musuh yang akan selalu memusuhiku? Maka aku akan tetap berdakwah sampai Engkau ridho terhadapku. Subhanallah, ya, itu salah satu doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah ketika ketika setelah berada dilukai penduduk Taif, ya. Singkat cerita, akhirnya Jibril itu datang menemui Rasulullah yang sedang terluka di bawah pohon dengan membawa 2 malaikat penjaga gunung Aksyabain, ya kan, menawarkan kepada Rasulullah, kira-kira bangsa penduduk Taif ini mau dibalas apa enggak. Tetapi apa jawaban Rasulullah ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril seperti itu? Ternyata Rasulullah malah menolaknya, malah meminta agar Allah itu menjadikan tulang sulbi dari penduduk Taif itu, anak-anak keturunan dari penduduk Taif itu berharap agar suatu hari nanti bisa mengesahkan Allah. Luar biasa banget nih kepribadian dan akhlaknya Rasulullah. Ya, itu salah satu kisahnya, ya, ketika Rasulullah itu berdakwah di Taif. Ada juga kisahnya Abu Bakar, Umar ketika ditanya tentang kepribadian Rasulullah nih. Ini kisahnya juga luar biasa. Jadi suatu ketika Abu Bakar itu berjumpa dengan orang Badui sepeninggalnya Rasulullah. Nah, Abu Bakar ditanya sama orang Badui, "Wahai Abu Bakar, beritahu kepadaku akhlak Rasulullah itu seperti apa?" Ternyata Abu Bakar ini tidak langsung menjawabnya. Abu Bakar justru diam 1000 bahasa, menundukkan kepalanya sambil menangis. Terseduh-seduh, akhirnya cuma keluar kata-kata, "Silahkan tanya kepada Umar." Orang Badui ini kaget, ya kan? Merasa tidak puas karena jawabannya cuma hanya disuruh bertanya kepada Umar. Akhirnya orang Badui ini menemui Umar, ya. Dia beranjak ke tempat Umar setelah mendatangi Abu Bakar. Sampai tiba di kediaman Umar, orang Badui ini melontarkan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan kepada Abu Bakar. "Wahai Umar, ceritakanlah kepadaku kepribadian Rasulullah itu seperti apa." Umar pun menatap orang Badui tersebut sampai mengeluarkan air matanya. Tidak berkata apapun kecuali menyuruh orang Badui tersebut untuk bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Karena kurang puas, orang Badui tersebut akhirnya langsung beranjak ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, orang Badui tersebut pun juga menanyakan hal yang sama seperti pertanyaan kepada Abu Bakar dan Umar. "Wahai Ali, ceritakanlah seperti apa kepribadian akhlaknya Rasulullah itu." Lalu Ali di sini dia tidak menangis seperti Abu Bakar. Dia pun tidak mengeluarkan air mata seperti Umar, tetapi Ali malah melontarkan pertanyaan balik kepada orang Badui ini. "Wahai Fulan, coba ceritakan betapa indahnya alam ini."
Itu pertanyaan Ali terhadap orang Badui. Lalu orang Badui tersebut itu menjawabnya, aku tidak bisa mengungkapkan keindahan alam semesta ini, gitu. Karena saking indahnya. Kemudian Ali membalasnya, kalau engkau saja tidak mampu menjelaskan keindahan alam ini, padahal dunia ini cuman hanya sebatas sepotong seekor nyamuk, lalat, ya, sayap nyamuk, ya, engkau tidak bisa menggambarkan, engkau apalagi seseorang Abu Bakar dan Umar yang jelas-jelas mereka berdua itu sahabat terbaik Rasulullah. Pantas saja Abu Bakar dan Umar itu tidak bisa menceritakan betapa indahnya akhlak Rasulullah. Makanya dia cuma hanya mengisyaratkan dengan cara menangis. Sampai situ akhirnya orang Baduy itu terdiam. Karena saking indahnya akhlak Rasulullah itu, sampai orang yang berada di dekatnya sewaktu Rasulullah itu hidup itu nggak bisa berkata-kata. Itulah akhlak dan kepribadian Rasulullah yang luar biasa. Pantas sajalah kalau misalkan, dan memang sudah sewajarnya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, panutan kita, atau bahkan menjadi suri tauladan kita semua. Ya. Dan yang terakhir, ternyata Rasulullah juga figur yang mampu menginspirasi orang, entah melalui kata-kata maupun melalui tindakan. Ya, jadi bukan hanya akhlaknya saja nih, Rasulullah juga seluruhnya ya, seluruh kata-kata Rasulullah itu ternyata sangat menginspirasi orang-orang. Ya, betapa indahnya ya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah itu indah banget. Ya, itu kata-kata mutiara banget ya. Jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya pengen menceritakan kisahnya Anas bin Malik yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu datang. Kisahnya seperti ini. Jadi suatu ketika Anas bin Malik itu menemui Rasulullah yang sedang santai di masjid. Anas bin Malik menanyakan, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Akhirnya Rasulullah menjawabnya dengan, "Apa yang kau persiapkan?" Gitu. Jadi Rasulullah itu nggak menjawab secara terus terang, karena hari kiamat itu baik yang bertanya ataupun yang ditanya itu benar-benar nggak tahu kapan kiamat itu datang. Tetapi Rasulullah malah balik bertanya, apa yang engkau siapkan? Jawab Anas bin Malik, aku nggak punya persiapan sama sekali. Aku hanya punya persiapan, aku hanya punya bekal, aku mencintai Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Ini kalimat yang luar biasa banget bagi Anas bin Malik. Setelah mendengar kalimat tersebut ya dari mulut Rasulullah, seakan-akan itu kalimat yang benar-benar indah sepanjang hidupnya, yang mampu mengubah Anas bin Malik sampai menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang hebat di antara para sahabat. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang bukan spontanitas, kalimat-kalimat yang dilontarkan Rasulullah itu semuanya sangat indah, sampai mungkin bisa mengubah orang, walaupun cuma hanya pendek singkat tapi bisa mengubah orang. Itu luar biasa. Sampai akhirnya Anas bin Malik itu bertekad
agar selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya serta Abu Bakar dan Umar, agar dia berharap suatu ketika nanti ketika sudah wafat Allah akan mengumpulkan mereka semua di surga karena kecintaan. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kajian ini memiliki perasaan yang sama dan memiliki satu tujuan untuk sama-sama menjadikan Rasulullah itu sebagai idola ataupun panutan kita semua. Mungkin sampai situ saja. Kita lanjut ke diskusi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Fajar yang telah menyampaikan. Terima kasih banyak kepada Mas Fajar yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya acara yang keempat adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan yang mau bertanya, bisa konten, bisa chat di kolom chat. Silakan Mbak Fauzia. Ingin bertanya. Ayo nih, siapa yang mau nanya? Yuk, nanya yuk. Nanya yuk.
Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Mas tentang kalau misalkan kan pada zaman sekarang ini banyak nih Mas yang apa banyak orang-orang seperti mengidolakan K-popers gitu Mas. Contohnya kayak kita tahu sendiri seperti band-band Korea. Nah, itu gimana kita sebagai remaja yang memang background kita sebagai remaja masjid untuk misalkan kita menasehati mereka atau sebagainya. Nah, itu gimana ya Mas? Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Umar ya yang sudah bertanya terkait dengan bagaimana sikap kita melihat ada sebagian mungkin teman-teman kita yang masih mengidolakan K-pop ya sebagai idolanya ya. Jadi tadi uh, memang ya fenomena remaja zaman sekarang itu ya banyak sekali ya yang sudah termakan oleh propaganda orang-orang kafir ya. Sebenarnya saya dulu pernah diskusi dengan teman saya dan sahabat saya. Jadi salah satu bentuk negara-negara kafir itu ingin memiliki uh, ingin memiliki uh, idola atau memiliki seseorang teladan. Mereka itu membuat sesosok pahlawan yang fiktif gitu. Maksud saya seperti ini ya kan. Contoh misalkan di Amerika ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat jauh ke belakang, kalau kita cari ternyata bangsa Amerika itu sebenarnya tidak punya sesosok pahlawan, bisa dibilang seperti itu. Tidak memiliki sesosok pahlawan yang nyata, yang real. Makanya mereka itu membuat pahlawan yang fiktif dengan cara menampilkan pahlawan-pahlawan seperti Spider-Man, kemudian seperti Iron Man dan kawan-kawannya lah ya. Begitu juga orang-orang yang orang-orang yang ada di Korea Selatan ya, pada dasarnya memang negara-negara kafir itu secara tidak langsung punya niat terselubung ya. Mereka menampilkan pahlawan-pahlawan fiktif itu untuk mengelabui pemuda-pemuda Islam pada zaman sekarang ya. Yang tadi saya sebutkan, misalkan kalau di Amerika atau bangsa-bangsa Eropa kita bisa menemukan pahlawan-pahlawan fiktif ya kayak Spider-Man, Iron Man, Batman ya kan. Jadi itu kan cuma hanya sebuah bukan orang-orang tersebut, pahlawan-pahlawan tersebut itu kan sebenarnya bukan ada di dunia nyata, tapi ada di dunia ilusi ya, halusinasi gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang sekuat itu gitu. Tapi memang ya begitulah negara-negara yang memang punya tujuan untuk merubahkan Islam. Mereka membuat propaganda yang tujuannya untuk merusak generasi-generasi muda, generasi-generasi Islam ya terutama ya. Kalau di K-popers ini yang di Korea Selatan memang secara tidak langsung sama seperti kayak di Amerika Serikat tuh.
Ya, mereka mereka tidak mereka tidak punya pahlawan, ya, tidak seperti Amerika yang membuat pahlawan seperti Spider-Man. Dan kalau di Korea Selatan justru sebaliknya nih, justru sebaliknya, ya, mereka berpikir bagaimana dengan dengan keterbatasan bangsa Korea Selatan ini yang tidak memiliki pahlawan real ataupun juga pahlawan fiktif, akhirnya mereka menampilkan sesosok warganya untuk untuk dijadikan sebagai idol, ya. Ternyata rencana ini berhasil, makanya tidak sedikit dari pemuda Islam yang memang sekarang itu cenderung uh, cenderung mengidolakan mereka, cenderung termakan oleh propaganda yang dilakukan oleh negara-negara kafir seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau misalkan kita kembali ke dalam Islam, tadi saya sudah sebutkan bahwa secara hukum memang para ulama sepakat bila kita mengidolakan, ya, mengagumi, kita baru sebatas mengagumi saja deh, ya, tanpa kita berbicara apa ya jadi panutan lah atau gimana. Kita cukup misalkan hanya sebatas kagum saja kepada orang-orang non-Islam, maka ulama sepakat itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Baru kagum saja sama orang Islam, orang non Muslim itu hukumnya haram. Apalagi kalau sudah sampai ranah ke terlena dengan mereka, memuja mereka, itu sudah benar-benar bisa dikategorikan mereka itu dijadikan sebagai pemujaan atau sesembahan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa maksud saya. Jadi sekali lagi, ya, memang ini tugas kita bersama, ya, untuk memerangi propaganda ini, ya. Jadi saya ngasih tahu ke teman-teman semua, sebenarnya ini K-pop itu bukan bukan spontanitas muncul, tetapi memang sudah terstruktur. Ini menjadi salah satu bentuk yang sudah terancang dari sedemikian rupa, ya, oleh pemerintahnya mungkin, ya, supaya agar tujuannya sama-sama menjatuhkan citra pemuda Islam di dunia khususnya. Oke, mungkin itu. Kalau misalkan pesan saya buat mungkin kalau ada sahabat kita yang masih mengidolakan K-pops, ya, kita jangan cepat-cepat menghujat, ya, gitu, atau mungkin kita langsung menganggap dia, wah, lu pemuja setan atau pemuja berhala, gitu kan. Cukup mungkin kita ajak dengan cara seperti ini. Maksud saya, coba kita alihkan mereka untuk selalu mengikuti kajian-kajian tentang kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah para sahabat, ya, karena menurut hemat saya orang-orang yang seperti ini dalam hidupnya, maksudnya orang-orang yang mengidolakan K-pop itu sejatinya mereka tidak memiliki tidak memiliki bahasanya tuh tidak memiliki sosok yang benar-benar dia kagumi. Kalau misalkan mereka benar-benar sudah mengetahui karakteristik nama-nama sahabat Nabi, akhlaknya seperti apa, saya rasa, ya, mudah-mudahan, ya, dengan berharap kepada Allah, saya rasa teman-teman yang hari ini masih ada yang suka mengidolakan K-pop, mudah-mudahan bisa bisa mengagumi para sahabat dengan cara itu tadi, kita
kita ajak mereka untuk mengikuti kajian-kajian atau mengikuti apa ya, kayak cerita-cerita kisah sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang inspirasi lah seperti itu. Ada lagi teman-teman? Silakan Mas Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Bayan, saya ingin bertanya Mas. Pada zaman sekarang ini, ya bisa dibilang akhir zaman, gimana sih Mas rasanya caranya memunculkan kecintaan kita terhadap Rasulullah? Terus ini ada lagi Mas, gimana sih Mas tanggapan kita kalau misalkan Rasulullah dihina-hina gitu Mas? Soalnya itulah Mas, kalau marah kan nggak boleh nih. Nah kalau menurut tanggapan Mas Fajar gimana Mas? Ya sekian, terima kasih Mas. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah ya. Mungkin jawaban saya bagaimana cara supaya kita cinta kepada Rasulullah itu dengan cara pertama ya itu tadi. Kalau menurut saya yang pertama itu kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya kita ditumbuhkan rasa cinta kepada Rasul. Ya, itu yang pertama doa, karena doa itu senjatanya orang-orang Muslim. Yang kedua, kita harus punya tekad nih, punya tekad untuk minimal teman-teman punya tekad untuk membeli buku sirah. Ya, membeli buku sirah minimal itu tekad ya. Jadi punya keseriusan untuk membeli buku sirah ya, karena kalau misalkan teman-teman punya tekad untuk meneladaninya itu agak sulit ya, sepertinya agak sulit. Tapi yang mudah sepertinya teman-teman punya tekad untuk membeli buku sirah dulu dah yang pertama. Setelah punya buku sirah kan teman-teman mau nggak mau harus memperbaiki tekad lagi nih untuk punya tekad untuk membacanya. Jangan sampai sudah punya buku sirah tapi kita tidak membacanya. Setelah itu sudah membacanya, kita berdoa lagi kepada Allah ya. Kita berdoa lagi kepada Allah agar diberikan tekad, memberikan kekuatan untuk bisa meneladaninya. Seperti itu. Mungkin itu tahapan-tahapan yang menurut saya bagaimana caranya supaya kita ditumbuhkan bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Ya, karena memang kan kita sekarang tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita nggak melihat Rasulullah bagaimana bisa mengidolakan atau cinta kepada Rasulullah, sedangkan kita sama sekali tidak pernah melihatnya gitu kan. Bahkan Rasulullah pun juga nggak ada fotonya gitu kan ya. Kan orang kalau misalkan pengen cinta nggak mau biasanya orang itu kalau cinta sama seseorang itu dimulai dengan melihatnya dulu ya, dari mata turun ke hati ya kan. Nah ini bagaimana ya kan, kita nggak benar-benar nggak melihat fisiknya Rasulullah gitu kan, dengan mata kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta itu gitu kan. Tapi ya itu tadi Allah telah mengajarkan kita kalau misalnya Rasulullah telah memberikan beberapa tips agar bisa mencintai dirinya dan juga Allah, yaitu dengan cara itu mengikuti sunnahnya. Tapi ya itu tadi sekali lagi ya, tahapan-tahapan ini yang tadi saya sebutkan, mungkin tahapan-tahapan yang mudah ya, dari berdoa kepada Allah supaya ditumbuhkan rasa cinta. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya punya uang lalu beli buku sirah gitu kan. Setelah itu berdoa lagi kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk menghatamkan buku sirah itu. Setelah itu berdoa lagi kepada Allah supaya
bisa mengimplementasikan kehidupan Rasulullah di kehidupan kita seperti itu. Jadi itu alurnya sih menurut saya. Doa, 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 doa. Ya, itu yang jawaban yang pertama. Ya, jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian jawaban tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa. Ini Mas, tanggapan kita kalau misalkan Rasulullah tuh dihina-hina Mas. Ya, kalau misalkan ada orang yang menghina Rasulullah, sikap kita itu seharusnya marah. Ya, sikap yang benar itu kita selaku umatnya itu marah. Karena memang dulu pernah ada kalau tidak salah Presiden Prancis ya yang membuat karikatur Nabi ya. Itu kan seolah-olah Nabi itu dihina ya oleh presiden. Ya, nah umat Islam pada saat itu langsung berbondong-bondong untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis ya karena ya ulah dari presiden Prancis yang pada saat itu menginstruksikan orang untuk menggambar karikatur Nabi ya kalau tidak salah seperti itu. Nah itu sebenarnya gitu sikap kita kalau misalkan Nabi dihina itu yaitu marah karena ya itu tadi kalau kita sudah mengaku kalau kita cinta sama Rasul ya seharusnya respon kita itu pasti marah dong ketika orang yang kita cinta itu dihina seperti itu. Sama halnya misalkan kamu kalau ditanya kamu cinta nggak sama ibu kamu, jelas cinta gitu kan, jelas saya nggak sayang, jelas sayang sama ibu sama orang tua. Nah ketika orang tua kamu itu dihina gitu kan, dicaci maki, dijatuhkan harga dirinya gitu kan di depan orang banyak, apa respon kamu gitu kan? Pasti respon anak yang benar-benar mencintai orang tuanya ya, yang benar-benar mencintai orang tuanya itu pasti marah. Dia pasti menuntut balik terhadap orang yang menghina orang tuanya. Itu sebenarnya sudah hal yang wajar ya, sudah hal yang memang seharusnya seperti itu. Justru kalau misalkan ada seorang anak yang ketika orang tuanya dihina oleh orang lain, orang tuanya itu dijatuhkan harga dirinya oleh orang lain, tetapi anak tersebut tidak marah, masa bodoh. Ini justru respon yang seperti itu nih, yang seperti ini nih anak ini justru itu tadi respon yang salah menurut saya gitu kan, kurang tepat. Karena yang namanya cinta itu pasti membela, karena yang namanya cinta itu pasti dia berkorban menolong juga pasti membela lah orang yang dicintainya seperti itu ya Mas Rifo. Terus pertanyaan yang yang ketiga tadi apa ya? Udah Mas, cukup. Nanya segitu doang tadi Mas. Ya, mudah-mudahan kurang puas ya, biar kamu bisa mendapatkan jawaban dari orang lain. Ada lagi Ya Mas, teman? terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, langsung menutup. Saya izin bertanya, Mas. Kalau Baik. hukum mengagumi anime itu apa ya, Mas, hukumnya? Atau mengidolakannya? Mengagumi anime ya. Oke. Oke, saya jawab ya. Jadi bagaimana kalau ada seorang muslim
mengagumi mengagumi anime, ya kartun lah, kartun entah itu kartun Naruto, kartun One Piece, ya atau apapun itu. Jadi kalau misalkan bertanya hukumnya, bagaimana hukum dari mengagumi kartun, sebenarnya asal muasal hukum tersebut itu boleh mubah, ya boleh. Jadi silakan saja, asalkan pesan dari saya jangan sampai ketika kita mengagumi menonton kartun itu sampai melalaikan kita untuk tentang perintah-perintah Allah. Itu malah kalau misalkan sudah sampai ke ranah melalaikan perintah Allah, justru tontonan kita atau aktivitas kita itu justru bisa berubah hukumnya menjadi haram. Intinya teman-teman semua, ya kalau hanya sekedar mengagumi, ya saya suka nih nonton SpongeBob gitu kan, ya gitu, itu sah-sah saja, boleh saja gitu kan, asalkan ya itu tadi nonton SpongeBob, nonton One Piece itu jangan sampai melenakan kita akan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita mungkin sudah dewasa lah, proporsinya gitu kan, tahu penempatannya dan tahu mana yang prioritas gitu kan. Ketika ada panggilan azan lalu kita sedang nonton TV, ya mau nggak mau kita stop dulu TV-nya, lalu beranjak ngambil air wudhu lalu sholat gitu. Jadi secara hukum boleh-boleh saja, asal jangan sampai melalaikan kita dari perintah-perintah Allah. Itu Mbak Niki. Ya kalau pengen kartun itu pengen dijadikan idola, ya idola misalkan, saya mengidolakan Naruto nih gitu kan, atau One Piece atau apapun itu gitu. Ya Iya. kalau menurut hemat saya, kalau cuma hanya sebatas kagum, ya kagum akan keahliannya, kagum akan karakternya, itu masih diperbolehkan, ya masih diperbolehkan kalau kagum, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada urutan nih, ya urutan dari mulai kita mengidolakan sampai ke ranah yang ekstrim, ya sampai ke ranah fanatisme gitu. Nah justru kalau misalkan sudah sampai ke ranah fanatisme, pemujaan, ya pengabdian, itu justru yang diharamkan, karena memang khawatir nanti akan timbul itu tadi, fanatisme terlalu berlebih-lebihan. Intinya segala sesuatu yang berlebih-lebihan, mengagumi berlebihan, apapun itu, ya makan berlebihan gitu kan, itu sebenarnya tidak baik bagi kita. Cukup yang sekedarnya saja, kita mengagumi orang sekedarnya saja, kita suka sama seorang sekedarnya saja, ya prioritaskan kita mengagumi Rasulullah. Jangan sampai kita kagum sama kartun, kagum sama seseorang, tapi kita melalaikan hak-hak kita nih, hak-haknya Rasulullah untuk dikagumi, ya kan? Ya, kalau bisa sih itu tadi, kita hafal dulu nih, maksudnya kita tahu sejarah Rasulullah, ya minimal berapa persen lah kita tahu sejarah nih, yang penting-penting saja, yang viral saja kisah-kisahnya. Setelah itu ya teman-teman kalau kagum dengan hal yang lain, ya cuma sebatas kagum saja, jangan sampai sampai berlebihan. Oke, Niki, seperti itu Niki. Hukum asal muasalnya sebenarnya boleh. Oh iya Mas, terima kasih. Siap. Kalau misalkan teman-teman pengen cari tahu, ya tadi juga saya sempat belajar sedikit ya sebelum menyampaikan materi ini. Boleh teman-teman lihat, kalau tidak salah lihat Mbak Niki khususnya,
Mbak Niki bisa lihat videonya Ustadz Felix ya, Felix Xiao ya, tentang uh, uh, menggemari atau suka menonton anime dan lain-lain lah. Itu Ustadz Felix, kalau nggak salah di YouTube ada hukumnya gitu. Bagus penjelasannya. Oke. Iya, Mas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Yuk. Ayo. Ada yang bertanya di Ada nih Mas dari Satria Budianto. Assalamualaikum Mas Fajar, saya Tio ingin bertanya Mas, apakah ketika kita mengagumi Nabi Muhammad SAW dapat membicarakan itu termasuk ghibah? Maksudnya apa ya? Assalamualaikum Mas Fajar, saya Tio ingin bertanya Mas, apakah ketika kita mengagumi Nabi Muhammad SAW dan membicarakannya itu termasuk ghibah? Ghibah ngomongin Rasulullah ya, itu bukan hanya ghibah, itu ghibah yang bagus sebenarnya. Ya, ngomongin Rasulullah ya. Ya syukur-syukur dengan sering-seringnya kita ngomongin Rasulullah, syukur-syukur kita bisa tumbuh kita kepada Rasulullah. Itu jawaban simpel saya. Karena memang semakin kita kepo dengan dengan kehidupan Rasulullah, ya secara tidak langsung ya semakin cepat pula rasa kecintaan kita tumbuh kepada Rasulullah. Itu sih intinya. Jadi semakin kepo kita terhadap diri atau sesosok Rasulullah, kepo nih dalam arti kita pengen cari tahu nih, Rasulullah itu bentuk fisiknya seperti apa sih? Nah, itu ada bukunya tuh, kalau tidak salah ada buku karangan Imam At-Tabrani gitu kan. Silakan cari di perpustakaan atau di Google atau di toko-toko Tokopedia gitu kan. Nah, itu ada gitu kan. Kalau misalkan kepo-kepo seperti itu tuh bagus tuh. Karena ya sekali lagi ya dengan apa ya, dengan kita semakin kepo terhadap diri Rasulullah, mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah itu semakin tumbuh. Kalau kita nggak kepo ya susah untuk mencintai Rasulullah. Ya, kalau misalkan teman-teman ditanya hari ini, teman-teman semua cinta nggak sama Rasulullah? Pasti jawabannya cinta, gitu kan? Tapi sebenarnya pertanyaan itu tidak tidak penting amat. Ya. Maksudnya pertanyaan apakah kita cinta sama Rasulullah atau tidak? Itu pertanyaan tidak penting. Yang paling penting adalah apakah Rasulullah cinta dengan kita? Nah, itu pertanyaan yang paling penting yang harus menjadikan PR. Gimana nih caranya supaya Rasulullah itu bisa cinta kepada kita nih nanti di akhirat gitu kan? Yaitu dengan cara ya mulai dari sekarang berusaha bertekad untuk meneladaninya gitu kan, mencari tahu kisah sejarahnya seperti itu teman-teman. Jadi buat Mas Satrio ya, Mas Tio, membicarakan Rasulullah itu bukan termasuk bid'ah. Kalau termasuk bid'ah itu termasuk bid'ah yang baik. Ya, bagus malah kalau ngomongin terus. Dulu ya teman-teman ya, buat teman-teman semua nih, terutama buat pengurus Prisma ya. Dulu saya dan teman-teman Prisma lainnya itu kalau setiap ngumpul itu pasti ada pembahasan
ada pembahasan pembahasan terkait dengan cerita-cerita tentang sahabat Nabi, tentang Rasulullah gitu. Jadi sharing-sharing aja nih ya buat teman-teman. Ini kan ada sebagian dari teman-teman Prisma nih ya. Lu nggak tahu dah pengurus sekarang sama nggak dengan pengurus yang dulu ya. Dulu nih ya teman-teman ya, saya sama Mas Teguh itu sama Mas Hari juga itu kita sering bertukar buku tuh teman-teman, ya kan, buku-buku bacaan. Jadi saya, Mas Teguh, Mas Ari itu beli buku masing-masing. Ketika sudah khatam membaca bukunya, itu saling tukeran. Ya, saling tukeran nih. Saya minjem bukunya Teguh, buku saya di Ari, bukunya Ari ke Teguh. Jadi masing-masing membaca bukunya masing-masing dan juga buku dari teman-teman yang dibeli. Nah, setelah bertemu, itu kita saling mendiskusikan dari buku yang kita baca gitu. Akhirnya dari situ akhirnya dari situ muncul muncul pembahasan yang menarik, diskusi yang menarik. Jadi diskusinya itu nggak membosankan. Saya nggak tahu kalau misalkan sekarang hari-hari ini kalau Prisma ngumpul itu ngebahas apa ya kalau nongkrong sampai berjam-jam gitu. Mudah-mudahan bukan ngebahas masalah perihal lawan jenis ya. Wah itu ganteng banget, kok itu kayak gini. Wah, mudah-mudahan jangan seperti itu. Ya, ya saya berharap sih mudah-mudahan contoh dari pengurus-pengurus kalian itu bisa ditiru. Ya, dulu pernah juga saya bertukar bertukar video ceramah dari ustadz-ustadz yang ada di YouTube gitu. Jadi saling 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 tukeran video-video ceramah tuh gitu kan. Nih gue punya ceramah baru nih gitu kan, coba lu dengerin gitu kan, seru nggak? Hari berikutnya ditanya seru nggak? Oh, seru banget tuh, gini 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 gitu. Wah, akhirnya dengan itu kita bisa semakin tahu tuh ya. Ya mudah-mudahan bisa diikutin ya pengurus yang lainnya. Jadi biar teman-teman gabung ke Prisma itu nggak bosen, nggak melulu cuman hanya sekedar nongkrong ketemu ketemu sama teman-teman baru atau teman-teman yang lama gitu. Ya, seperti itu sih. Jadi makanya pengurus-pengurus yang lama tuh, ya mohon maaf ya, pengurus-pengurus lama itu walaupun dia sudah tidak menjabat di Prisma, tetapi kerinduan akan kebersamaan itu selalu masih terbayang gitu lah. Karena itu tadi asik, kangen. Makanya saya berharap biar teman-teman nggak sia-sia nih gabung Prisma, coba bikin kegiatan atau ya, rutinitas yang inovatif gitu, yang bukan hanya sekedar ngomongin kegiatan doang gitu kan, tetapi juga sebaiknya ngomongin tentang tentang sudah apa aja nih yang kita dapat di Prisma gitu kan. Itu yang penting. Jangan sampai teman-teman gabung ke Prisma tapi nggak dapat apa-apa ya. Ya, itu saja mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Umar? Ampun Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya lagi Mas, ini terkait sikap kita ketika kita menjalankan Islam yang benar, tapi teman-teman kita misalkan banyak yang menganggap itu wah sok suci lu, gitu. Wah ini kaku banget sih jadi orang. Gitu. Mungkin gimana ya Mas, kalau pendapat Mas sikap kita terhadap yang seperti itu? Oke. Jadi kalau sikap kita ya, saya kalau boleh cerita ya, pengalaman saya di
Prisma bersama teman-teman lainnya itu ada beberapa kisah yang unik ya. Sampai suatu ketika saya pernah atau Prisma pernah dicap sebagai radikal. Waktu itu juga sempat Prisma pernah dicap sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip, wah ini antek-antek HTI gitu kan. Ada juga wah ini antek-antek Salafi gitu. Waktu itu sempat juga ada, kalau tidak salah ya, saya mohon maaf nih kalau menyebutkan RT-nya nih. Dulu waktu saya jadi humas ya, saya pertama kali jadi gabung ke Prisma itu saya jadi humas. Waktu pertama kali saya gabung Prisma, tahun pertama itu saya jadi humas. Waktu itu sih memang saya ditawarin untuk jadi sekretaris atau wakil ketua, tapi memang saya lebih menginginkan jadi humas tuh. Karena punya alasan tersendiri bagi saya, kenapa saya milih humas. Karena bagi saya kalau humas itu dekat dengan masyarakat. Jadi humas itu dekat dengan masyarakat. Bukan berarti saya pengen terkenal di mata masyarakat, bukan. Karena saya pengen banget bisa mengabdi, bisa melayani, bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya di Bumi Asri, seperti itu. Ya, waktu itu saya jadi humas tuh. Dulu humas tuh yang keliling-keliling, yang nyebarin undangan, yang mendata peserta, nyari peserta, seperti itu. Nah, suatu ketika saya ngadain acara, kalau tidak salah acara Twitter pertama ya, Twitter Tafakur Wisata Islam Terpadu itu di Darul Ulum Serpong, Masjid Darul Ulum Serpong. Itu kita ngadain acara Twitter, lalu kita ngundang remaja-remaja yang ada di RT-RT itu untuk mengirimkan delegasinya sebanyak-banyaknya untuk mengikuti acara tersebut. Nah, ada satu RT, saya masih ingat, ada satu RT, saya nggak mau nyebutkan lah RT. Ada satu RT itu ketika saya ngasih undangan, ya, itu langsung dirobek-robek tuh di depan mata saya tuh. Langsung dirobek-robek di depan mata saya. Saya melihat hal itu langsung shock gitu kan. Tapi memang ya mungkin karena memang dulu saya masih awam ya, dalam arti mendalami Islam masih cetek gitu kan. Pengen marah cuman nggak enak. Dia itu ketua RT gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya udah. Saya cuekin. Saya pulang dari rumahnya gitu. Saya masih bodoh. Ya, jadi sebenarnya ketika kita pengen menghadapi orang-orang yang memang mencap kita sebagai soalim lu, wah, gitu kan. Kalau pesan saya sih ya didiemin aja gitu. Saya nggak mau terlalu memikirkan hal-hal yang demikian, karena PR kita banyak. Waktu kita terkuras, tenaga kita terkuras, waktu kita habis. Kalau cuman hanya meladeni orang-orang seperti itu, yang menuduh kita sok suci, sok alim, atau mungkin wah Prisma ini radikal, gitu kan, ataupun yang lainnya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita lebih memprioritaskan itu tadi. Tujuan kita nih, tujuan kita mau ngapain kita di Prisma. Jangan sampai waktu kita habis, sekali lagi, waktu kita habis, tenaga kita habis, cuman hanya memikirkan satu orang. Itu sayang banget, ya kan? Cuman hanya memikirkan satu orang, dia doang nih, gara-gara dia, gitu kan. Waktu kita habis, tenaga kita berkurang, cuman gara-gara omongan dia, gitu. Mungkin itu Mas Umar ya. Tanggapan saya ketika berdasarkan dari pengalaman saya, mungkin bisa teman-teman terapkan, silahkan. Jadi lebih baik kita diamkan, kita nggak ambil pusing.
artinya orang-orang seperti itu bakal apa ya? Bakal hilang dengan sendirinya kalau kita diamkan. Kalau kita diamkan gitu. Karena memang begitu sih. Waktu itu saya diamkan orang-orang kayak gitu, akhirnya apa? Yang cap saya radikal, akhirnya saya balas dengan perbuatan-perbuatan atau dengan kegiatan-kegiatan yang lebih gila. Maksud saya dalam tanda kutip, gilanya ini acaranya lebih lebih gila gitu. Lebih hebat, menebar manfaatnya kepada masyarakat gitu. Jadi nggak usah dibales, cukup kita balas dengan perbuatan baik. Itu yang mungkin diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan kita disakitin, ya kita balas dengan perbuatan baik. Nah, pas waktu saya balas dengan kegiatan yang luar biasa di Prisma tuh, akhirnya sadar masyarakat. Ternyata Prisma itu bukan orang-orang radikal loh, ternyata orang-orang yang memang peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap sesama, gitu kan. Sampai sampai akhirnya waktu itu sempat kita beberapa kali mengajak anak yatim piatu itu pergi jalan-jalan, gitu. Wah, luar biasa banget dah. Mungkin ada sebagian dari teman-teman hari ini yang pernah merasakan hal yang demikian, gitu. Akhirnya orang yang ngecap Risma sebagai radikal, akhirnya diam aja tuh. Sampai hari ini dia nggak punya kontribusi apa-apa kepada masyarakat. Cuman bisanya menuduh, bisanya apa ya, ya berkomentar gitu. Ya itulah penonton. Tabiatnya penonton, Umar, ya. Tabiatnya penonton itu hanya bisa berkomentar gitu. Beda ya, penonton sama pemain tuh beda. Kalau penonton itu belum tentu bisa jadi pemain. Kalau pemain itu sudah jelas bisa jadi penonton. Tapi yang namanya penonton itu cuma hanya bisa berkomentar tanpa bisa memainkan. Seperti pokoknya itu aja Mas Umar. Jadi tanggapan saya, kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, cuekin. Terus setelah kita cuekin, kita balas dengan aksi nyata, ya, dengan membuktikan bahwa kita tuh bukan radikal loh. Gitu. Kita tuh bukan hanya, ya kadang-kadang gini ya. Tapi nggak kita pungkiri ya, saya juga merasa sedih bila mana teman-teman semua nih yang hari ini mendengarkan saya sedih bila mana teman-teman sudah gabung ke Prisma, lalu teman-teman itu eksklusif ya, tanda petik eksklusif. Maksud saya gini, jangan sampai teman-teman itu ketika gabung Prisma itu maunya temenan sama teman Prisma doang, sama teman-teman Prisma. Itu yang menurut saya tidak bagus, tidak elegan gitu. Jadi seharusnya ketika teman-teman sudah berteman dengan kawan-kawan yang ada di Prisma, nah kawan-kawan yang ada di rumah yang teman-teman lama kalian itu juga harus kalian temani gitu, harus berkawan juga. Jadi jangan sampai ya mentang-mentang sudah berteman dengan pengurus Prisma, akhirnya teman yang di rumah dilupakan, dicuekin. Nah itu yang menurut saya kurang tepat gitu kan. Tapi memang akhir-akhir ini banyak ada sebagian orang yang memang seperti itu tuh. Cuman hanya mau ngobrol sama pengurus Prisma saja. Teman rumah, samping rumah, boro-boro mau nyapa kalau lewat gitu kan. Wah ini yang kayak gini perlu dirubah nih ya sikap kita. Kita harus bisa menampilkan sosok remaja masjid yang bukan hanya terlihat kesannya alim, tapi juga bisa membaur ke masyarakat. Seperti itu. Siap Mas, terima kasih jawabannya Mas. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi.
Sudah ya? Kalau tidak ada, ini berhubung udah malam ya, nanti kita tutup aja ya. Salam buat teman-teman semua, buat teman-teman BPH dan juga teman-teman Kadif dalam situasi ini ya. Mengingat pandemi, mungkin saya merasakan kesulitan kalian ya untuk menjalankan amanah ini ya. Tapi ya ini sebuah tantangan ya, pesan dari saya, ini sebuah tantangan yang harus kalian lalui ya. Karena memang kalau misalkan kalau kalian diam saja tanpa ada kegiatan sama sekali, terutama Prisma, bisa besar kemungkinan dampaknya kalau kalian diam, nggak ada kegiatan sama sekali, dampaknya itu akan terjadinya apa ya, keburukan di mana-mana. Ya, saya selalu menunggu-nunggu dari teman-teman semua nih. Ya, saya lihat banyak banget yang kemarin bakar-bakar di Kurma 1 gitu kan. Wah, luar biasa gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin acara itu keren banget, tapi memang ya situasinya seperti ini ya. Ya, saya cuma hanya mengingatkan. Kalau misalkan hari ini teman-teman masih nyantai, jangan salahkan remaja yang belum gabung ke Prisma ketika mereka itu berbuat kerusakan. Karena dalam kondisi pandemi begini tuh pemuda sudah sekolahnya libur, online, ditambah ngajinya jarang, waduh, kacau banget. Oke, itu saja mungkin. Selamat Ya Mas, beristirahat. makasih Mas. Semangat semua buat teman-teman ya. Amin. Saya tutup dulu ya, karena anak saya minta susu nih. Hujan-hujan mau beli susu. Pamit undur diri saya duluan ya, teman-teman ya. Terima kasih ya Sampai Mas. ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan saling mendoakan, khususnya doain saya, keluarga saya, teman-teman yang lain ya. Oke, saya pamit ya. Ya Mas. Mas. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara demi acara kita lewati. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Andika. Untuk saudara Andika, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafiya mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wal barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma gfir wa ziyatan fil ilmi wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata wa min nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Mas Fajar, guru materi dan kepada rekan-rekan semua
yang telah membantu jalannya acara pada hari ini, sehingga acara ini dapat berjalan